Sebenarnya bolak-balik aja teman-teman, seperti ini. Oke. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita kembali akan bahas mengenai materi kuliah ya. Soal UTS Matematika Dasar 1 semester pendek 2017. Soal yang pertama, opening ya. Selesaikan pertidaksamaan berikut. Oke, di sini pertidaksamaan bentuk mutlak. Sebenarnya ini bisa kita bagi dua sih sifatnya. Cuma karena kedua ruas di sini sudah non negatif, kita kuadratin aja secara langsung. Jangan lupa, pertama kita kasih syarat dulu ya teman-teman. X-nya tidak sama dengan 0. Sekarang kita coba kuadratkan kedua ruas. Ini jadinya 4 ditambah 20 per X ditambah 25 per X kuadrat lebih dari 1. Nah, kemudian kita pindah ruas, jadinya 3 plus 20 per X ditambah 25 per X kuadrat lebih dari 0. Nah, sekarang kita mau coba sederhanakan ini. Tadi kan sudah dikasih syarat, X-nya nggak sama dengan 0. Berarti, kalau sekarang kita kalikan dengan X kuadrat, ini nggak masalah ya, karena X-nya nggak 0. Jadi, pertidaksamaannya berubah, jadi 3X kuadrat ditambah 20X ditambah 25 lebih dari 0. Kita faktorkan, berarti seperti ini. Ya, plus 5 lebih dari 0. Oke, kemudian kita buat pembuat nolnya teman-teman. Ya ini kayak SMA sih ya. Jadi yang di sini pembuat nolnya minus 5. Bulat isi karena tidak termasuk. Kemudian yang di sini minus 5 per 3. Oke, daerahnya ya kalau pakai SMA punya ini ya, plus min plus. Oke, bisa teman-teman coba dengan uji titik di 3 buah interval ini. Karena dia minta yang lebih dari 0, berarti kita ambil interval yang positif ya. Jadi ini ke sana, ini ke sini. Oke, jadi kesimpulannya apa? Himpunan penyelesaian untuk soal yang pertama ini adalah X anggota bilangan real, di mana X-nya kurang dari min 5, atau X lebih dari min 5 per 3. Jawabannya ini. Ada yang ketinggalan teman-teman. Jangan lupa tadi ada syaratnya ya. X-nya nggak boleh 0. Nah, ini berpengaruh di sini, karena kalau dipanjangin nolnya kan di sini teman-teman. Jadi teman-teman punya dua pilihan di sini penulisannya. Boleh ini ditambahin tapi syaratnya ya ditulis juga di sini X tidak sama dengan 0, atau pilihan keduanya himpunan penyelesaian itu seperti ini. Jadi kayak kita bagi di sini nanti dilanjutin. Jadi penulisan kedua caranya bisa seperti ini. X anggota bilangan real, terus X-nya kurang dari min 5, atau ini ya di antara min 5 per 3 sampai 0, berarti min 5 per 3 kurang dari X kurang dari 0, atau lagi X-nya lebih dari 0 ya. Jadi jawabannya teman-teman bisa tulis ini, atau bisa tulis ini yang lebih sederhana. Oke, soal selanjutnya nomor 2. Yang A dulu ya, kita coba. Limit X menuju 0 dari fungsi rasional seperti ini. Ya, ini nggak jauh beda soalnya dengan SMA. Kita memfaktorkan dulu ya teman-teman. Di sini sama-sama punya pangkat 2 sebetulnya. Jadi kita bisa keluarkan. Jadi ini sama aja. Limit X menuju 0 dari X kuadrat dikalikan dengan X kuadrat plus 2X min 1 dibagi sama X kuadrat. Oke, kemudian ini kita bisa coret. Ya. Oke, kemudian kita substitusi batasnya. Jadinya 0 kuadrat tambah 2 kali 0 min 1. Hasilnya sama dengan min 1. Ini jawaban yang A. Oke, kemudian kita coba yang B. Nah, kalau yang B di sini teman-teman mungkin penulisannya perlu diperhatikan sedikit ya. Jadi, kalau dulu di SMA kan kita simpelnya pangkat tertinggi nanti koefisiennya kita bandingin kayak gitu. Nah, sekarang kita cuma coba lebih detailnya. Nah, di sini ya. Limit X menuju tak hingga. Nah, kita bagi semuanya yang di pembilang sama penyebutnya dengan pangkat tertinggi ya. Di pangkat tertingginya di sini adalah pangkat 3. Jadi ini sama aja. Kita gedein sedikit ya. Akar pangkat 3 dari Px pangkat 3
per X pangkat 3 ditambah 3X per X pangkat 3 gitu ya. Kemudian akar 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 ditambah 7X per X pangkat 3. Oke, terus ini satu-satu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau masukin limitnya langsung ke sini boleh. Tapi kalau mau pelan-pelan seperti ini, kemudian limit X limitnya kita masukin nanti. Jadinya akar pangkat 3 dari limit X menjuta hingga ya, Px pangkat 3 X pangkat 3 ditambah limit X menjuta hingga dari 3X per X pangkat 3. Oke, dibagi. Ya, jadi limitnya itu masuk ke masing-masing suku di sini, teman-teman. Oke, limit X menjuta hingga dari akar 2 X pangkat 3 per X pangkat 3 tambah limit X menjuta hingga dari 7X per X pangkat 3. Seperti ini. Ya, jadi yang kita lakukan selanjutnya, ini kita bisa coret, teman-teman, karena ada limitnya. Ya. Kemudian ini juga bisa kita coret, karena ada limitnya. Nah, yang di sebelah sini, teman-teman, ini kan jadi pangkat 2 nih. Limit X menjuta hingga dari 3 per X pangkat 2, ini 0 nilainya. Nah, ini juga sama sebenarnya dengan yang di bawah ya. Jadi ini 0 juga. Maka yang tersisa apa? Ini sama aja. Akar pangkat 3 dari Pi per akar 2. Nah, teman-teman sampai sini sudah benar cara jawabannya dan prosesnya juga. Atau kalau mau disederhanain, ini jadi akar pangkat 3 dari Pi dibagi, karena ini pangkat setengah ya, ini jadi akar pangkat 6 dari 2. Jawabannya ini. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Diberikan fx berbentuk seperti ini, piecewise 3 bagian ya. Yang A, pertama sketsakan fx-nya dulu. Ya, jadi kita mau coba sketsa dari yang paling kirinya dulu ya. 1 min x kuadrat. Oke, jadi kita gambar sumbu x, sumbu y-nya dulu teman-teman. Oke, ini sumbu x, ini sumbu y. Nah, kalau mau sketsain kan sebenarnya kita paling gampang ya, cari titik potong sumbu x dan sumbu y-nya. Untuk titik potong sumbu y-nya itu ketika x-nya 0. Berarti 1 di sini. Seperti itu. Kemudian untuk cari titik potong sumbu y-nya, berarti tinggal dibikin aja. 1 min x kuadrat, dia sama dengan 0. Atau x sama dengan plus minus 1. Berarti seperti ini. Kemudian karena ini bentuknya fungsi kuadrat ya, nanti bentuknya dia terbuka ke bawah. Seperti itu ya. Ini anggap agak bagus. Tapi karena dia dimulainya atau dari min 1 ke kiri ya, kurang dari sama dengan min 1, kita hapus aja ini. Jadi kita cukup butuh yang satunya aja sana. Ini kita hapus ya, saya cuma untuk membantu aja. Jadi seterusnya ke sini. Kemudian karena min 1-nya ikut, jadi bulat isi. Jadi nilainya ketika min 1 itu 0. Oke, ini kita bagusin sedikit. Oke, kemudian dari ini intervalnya artinya mutlak x kurang dari 1, x-nya itu berada di antara min 1 sampai dengan 1. Karena dia x, berarti kalau x-nya min 1 nilainya min 1 ya. Jadi nanti gambarnya seperti ini grafiknya. Ketika min 1, dia nilainya min 1 juga. Ya. Ketika x-nya 1, nilainya juga 1. Ini cuma sebagai garis bantu aja teman-teman ya. Bulat kosong, karena min 1 sama 1 tidak termasuk dalam interval. Dan yang terakhir, ini. Ya. X lebih dari 1, dia x pangkat 3. Nah, kalau teman-teman tahu, x pangkat 3 itu bentuknya seperti ini ya. Jadi ini titik potongnya. Jadi kalau kita lanjutin, ini mungkin agak melengkung sedikit. Ya. Ketika x-nya 1, nilainya dia itu 1. Tapi tetap bulat kosong karena tidak ada sama dengannya di intervalnya. Jadi kira-kira sketsanya itu seperti ini teman-teman ya. Ini untuk yang paling bawah, ini untuk yang tengah, ini untuk yang atas. Nah, kemudian itu pertanyaan selesai, kita sudah bisa nge-sketsa. Selidiki kontinuitas pada x sama dengan min 1 dan x sama dengan 1. Kalau pada min 1, teman-teman lihat. Nilai fungsinya ada. Ya.
f-1 ada. Nah, tapi dia nggak nyambung. Nah, kenapa nggak nyambung ya? Ini limit x menuju min 1 dari kiri dari fx itu tidak sama dengan limit x menuju min 1 dari kanan fx. Jadi dia nggak kontinu. Kenapa nggak kontinu? Karena nilai limitnya nggak ada. Itu untuk x sama dengan min 1. Kalau sama dengan 1 gimana? Kalau teman-teman lihat, justru kebalikannya. Limitnya ada nih, sama-sama arahnya ke sini. Jadi limit x menuju 1 dari kiri fx itu sama dengan limit x menuju 1 dari kanan fx. Artinya apa di sini? Artinya limit x menuju 1 dari fx itu eksis atau ada. Ya, tapi sayangnya karena dia bulatnya kosong, f1-nya itu tidak ada. Jadi kita sudah menyelidiki kontinuitasnya, sama-sama tidak kontinu, alasannya seperti yang tadi kakak jabarkan. Nah, sekarang kita lihat yuk pertanyaan yang C. Tentukan jenis kediskontinuannya. Apabila dapat dihapus, bagaimana cara menghapusnya? Nah, untuk yang kita pindah lagi. Kalau dari grafik teman-teman bentuknya patah seperti ini, dia nggak bisa dihapuskan ya teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak bisa tahu nilai limitnya. Kalau dari kirinya itu di sini 0, kalau dari kanannya itu min 1, nggak akan bisa kita samain. Jadi untuk sini yang jawabnya. Untuk x sama dengan min 1, kediskontinuannya tidak dapat dihapus. Alasannya apa? Alasannya nilai limitnya dari fx itu tidak ada. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, kalau untuk yang di sini, untuk x sama dengan 1, nah ini beda cerita teman-teman. Kalau seperti ini, dia punya nilai limit. Nah, terus untuk cari f1-nya, ya yang paling gampang, limit x menuju 1, supaya kontinu kan harus kayak gini ya teman-teman. Syaratnya ya, limit x menuju 1 dari fx harus sama dengan f1. Nah, supaya sama, ya udah, definisin aja nih, f1-nya itu adalah nilai limitnya. Udah apa nilai limitnya? Yang paling gampang, digambar, nilainya 1. Jadi kalau kita bisa definisikan F1 sama dengan 1, nanti kita bisa jadiin ini bulat isi. Seperti itu. Jadi untuk definisi ulangnya, berarti kita bisa buat ya, X pangkat 3 untuk X lebih dari 1, sama dengan 1 untuk X sama dengan 1, ya. Nilainya X kalau mutlak X kurang dari 1, dan yang terakhir 1 min X kuadrat ketika x-nya kurang dari sama dengan min 1. Seperti ini. Nah, atau sebenarnya kalau teman-teman mau meringkas ini dua, ya, kalau ini mau diringkas sebenarnya boleh aja sih. Jadi dari sini teman-teman bisa bilang x pangkat 3 lebih dari sama dengan 1. Ya, boleh juga seperti itu. Jadi untuk yang x sama dengan min 1, kediskontinuannya nggak bisa dihapus. Ya, dengan alasan ya tadi nilai limitnya nggak ada dan nggak bisa kita sama dengan ini nilai fungsinya. Tapi untuk x sama dengan 1, dia bisa kita buat f1-nya sama dengan 1. Pendefinisi ulangnya teman-teman perlu tulis ya. Ya biar jelas di sini. Oke, jadi jawabannya ini. Oke, soal selanjutnya nomor 5. Carilah turunan kedua atau y-aksen dari persamaan ini. Nah, kalau di sini teman-teman, kita nggak bisa cari bentuk eksplisitnya. Jadi mau nggak mau, kita perlu mencari turunan keduanya secara eksplisit. Yang pertama kita lakukan, cari turunan pertamanya dulu. Jadi akan dicari yang pertama dy per dx-nya. Seperti itu ya. Ini dulu. Ya, jadi seperti ini, kita cukup gini ya teman-teman, satu persatu sih bisa ya. dy per dx dari x pangkat 3 ditambah dy per dx dari 3x kuadrat y dikurangin dy per dx dari 6x y kuadrat ditambah d per dx dari 2y sama dengan 0. Oke, kita coba turunkan masing-masingnya terhadap variabel x. Yang ini, yang ini jadinya 3x kuadrat
langsung. Nah, kalau yang sebelah sini teman-teman, ini bentuk perkalian sebetulnya. Kalau teman-teman belajar mungkin ini bentuknya ukali P ya. Jadi turunannya juga perkalian seperti itu. Turunan U-nya dulu 6X dikali Y ditambah 3X kuadrat dikali turunan Y terhadap X. Berarti dy per dx-nya muncul di sini. Kemudian untuk yang kanannya, gitu ya. Ini ada 6 dikali Y kuadrat ditambah, nah diturunin, jadi 12XY dy per dx. Seperti ini. Dan yang ini, duanya maju aja langsung ya. Tinggal dy per dx sama dengan 0. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita coba kelompokin yang ada dy per dx-nya. Ya, kita coba di sebelah kiri, dy per dx-nya. dy per dx, buka kurung. Ada 3x kuadrat yang sebelah sini. Kemudian yang di dalamnya itu ada minus 12xy. Seperti itu. Dan yang terakhir tambah 2. Kemudian yang sisanya kita buang ke sebelah kiri ya, atau sebelah kanan ya. Jadi minus 3x kuadrat minus 6xy, dan yang terakhir ditambah 6y kuadrat. Ya. Jadi dari sini kita bisa dapatkan dy per dx itu sama dengan min 3x kuadrat min 6xy plus 6y kuadrat dibagi dengan 3x kuadrat min 12xy plus 2. Seperti ini teman-teman ya. Oke, kalau di sini 3-nya mau dikeluarin nggak apa-apa sih, cuma kalau di sini saya nggak keluarin. Nah, kemudian apa lagi? Kita mau cari turunan keduanya sekarang. Jadi seolah-olah kedua ruas itu kita kasih d per dx. Yang ruas kirinya nanti tinggal d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, yang sebelah kanan kita cari turunannya. 3x kuadrat min 12xy plus 2. Kita akan pakai turunan untuk untuk pecahannya atau aturan pembagiannya ini. Ya, yang di atasnya anggap aja yang U-nya gitu ya. Yang ini yang V-nya. Oke, turunannya cukup panjang, jadi kakak langsung coba pindahin setelah ini nanti ke sana ya. Oke, yang pertamanya dulu, turunan yang di atasnya ini adalah min 6x. Nah, ini bentuknya perkalian, hati-hati. Jadinya min 6y dikurangin 6x dy per dx. Kakak tunggu dulu kak, sebentar. Nah, coba pelan-pelan ya teman-teman. Ini 6x-nya kita turunin, jadi 6. Dikaliin sama y-nya. Nah, sekarang gantian yang kita turunin. 6x-nya tetap, y-nya kita turunkan terhadap x. Jadinya dy per dx di sini. Kemudian ditambah yang sisanya ya, yaitu 12y dikali dy per dx. Jadi secara gampangnya ketika ada y-nya selalu ditambahin dy per dx. Nah, ini dikali sama yang bawahnya, v-nya. 3x kuadrat min 12xy plus 2. Nah, ini baru yang u aksen kali v-nya gitu ya. Dikurangin dengan u-nya, tulis ulang. Min 3x kuadrat min 6xy plus 6y kuadrat. Oke. Turunan yang bawahnya ya. Ya, jadinya turunannya 6x. Terus ini sama kayak tadi teman-teman. Min 12y dari yang ini. Terus min 12x dy per dx. Sama, oh ini konstanta untungnya. Jadi habis ya. Jadi sampai sini tutup. Oke, ini panjang juga ya. Dibagi. Nah, dibagi dengan v kuadratnya. Oh ini. 3x kuadrat min 12xy plus 2 kuadrat. Nah, teman-teman nggak perlu disederhanain ya. Ini karena dia carinya dy turunan keduanya di titik 1,1, teman-teman masukin aja. Jadi cukup selamat di sini. Ya. Oke, jadi kita mau cari ketika nilai x sama y-nya 1,1, tapi karena di sini ada dy per dx, kita cari dulu dari yang di sini. Ya. Nilai ketika dia 1,1 ini akan sama dengan min 3 min 6 plus 6 dibagi dengan 3 min 12 plus 2. Jadi yang dy per dx-nya nanti teman-teman ganti aja dengan
min 3 per min 7. Betul ya? Jadinya 3 per 7. Coretlah gini. Jadi setelah kita masukin X sama Y-nya satu-satu, nanti dy per dx-nya diganti sama 3 per 7. Oke, kita coba ganti. Ini perlu teliti ya teman-teman, karena cukup panjang. Jadinya, yang sebelah kiri, min 6 dikurang 6, dikurangin 6 dikali 3 per 7, ditambah 12, dikali 3 per 7. Oke. Yang sebelah sini, ini jadi min 7. Betul ya? Ini jadi minus 7. Oke. Dikurangin. Ya, semoga angkanya nggak terlalu susah banget ya. Ini jadi 3. Min 3 lebih tepatnya. Dikali sama yang sebelah sini. Ini min 6. Dari yang ini min 6 maksudnya. Dikurangin 12 dikali 3 per 7. Pas banget ya mentok di sini. Oke, dibaginya. Nah, dengan ini. Min 7 ya. Min 7 kuadrat. Oke, kita coba bisa sederhanain. Semoga nggak keliru ngitungnya. Tapi secara konsepnya seperti itu teman-teman. Ini jadinya min 12. Kita samain penyebut dengan 7. Jadi min 12 dikali 7 per 7. Yang sininya kita coba sederhanakan. Ini min 18 per 7 ditambah 36 per 7. Dikali minus 7. Kalau yang satunya plus 3 ya. Dikaliin sama minus 42 dikurangin 36 per 7. Oke. Dibagi sama 49. Nah, yang di atasnya sini, ya kita coba ya, pelan-pelan teman-teman. Ini, min 84 ditambah 18, dikalikan min 7, dibagi 7. Karena penyebutnya sama-sama 7, jadi kita satuin aja nih. Tambah 7, dikurangin tapi ya, dikurangin, berapa itu? 78 dikalikan dengan 3 per 49. Jadi nanti 7-nya turun ke bawah. Jadinya berapa ya? 84 dikurang 18 itu berarti min 66. Ya, dikali min 7 dikurangin 78 kali 3. 78 kali 3 sama dengan 240 dikurang 6. 234. Ya, kayak gitu ya. Nah, ini dikali. Jadi, ini 343. Yang atasnya, berapa? 66 kali 7 itu sama aja 660. Sama aja 330. Tambah 132 ya. Jadinya 264. Kurangin 234. Jadinya 228 ya. Benar ya? Ya, jadi hasilnya setelah ngitung panjang, di 228 per 343. Jawabannya ini. Oke, soal terakhir kita di soal semester pendek 2017 ini, nomor 6. Carilah dua bilangan yang hasil kalinya minus 12 dan jumlah kuadratnya minimum. Jadi anggap aja, bilangan yang pengen kita cari itu X dan Y gitu ya. X dan Y itu berapa yang pengen dicari. Nah, dikasih tahu kalau hasil kalinya, jadi X kali Y itu sama dengan minus 12. Pertanyaannya adalah jumlah kuadratnya supaya minimum. Oh sorry, ini masih yang diketahui ya. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadratnya harus minimum. Seperti ini teman-teman. Jadi X sama Y-nya berapa? Oke, jadi dari persamaan yang di sini, teman-teman bisa buat, bisa Y sama dengan atau X sama dengan sih. Kalau mau X sama dengan nggak apa-apa. Min 12 per X. Nah, jadi yang dimaksud X kuadrat tambah Y kuadratnya ini sama aja X kuadrat ditambah min 12 per X kuadrat. Nah, ini harus minimum. Jadi anggap aja ini suatu fungsi yang kita perlu minimumkan. Jadi anggap aja ini sama dengan fx-nya. Kayak gitu. Jadi selanjutnya, ya
Ada syaratnya juga sih tapi ya. X tidak sama dengan 0, kemudian kita bakal pakai turunan untuk ngerjainnya. Di ini sama aja. Oke, kita pindahin ke sini. Fx sama dengan X kuadrat ditambah 144 per atau dikali sama X pangkat minus 2. Anggap aja seperti itu, biar lebih gampang. Sekarang kita cari stasionernya ya. F aksen X sama dengan 2X minus 288 per X pangkat 3. Sama dengan 0. Seperti ini. Kemudian kita bisa bagi 2 kedua ruas. Ini jadi 144. Oke, kemudian kita samain penyebut. Tadi sudah dikasih syarat ya, X-nya nggak sama dengan 0. Jadi, ini hasilnya X pangkat 4 min 144 per X pangkat 3 sama dengan 0. Yang berarti pembilangnya ini harus sama dengan 0. Oke? Pembilangnya sama dengan 0, itu berarti X pangkat 4 min 144 sama dengan 0. Yang berarti X kuadrat min 144, maaf, maksudnya 12. X kuadrat plus 12 sama dengan 0. Oke, yang ini tidak mungkin memenuhi karena nanti hasilnya X kuadrat sama dengan min 12. Ini TM. Ya, jadi yang kita pilih X kuadrat sama dengan 12. Ya. Kita pindahin ke sini ya. X kuadrat sama dengan 12 yang berarti X-nya bisa 2 akar 3 atau X-nya juga bisa min 2 akar 3. Ya, berarti untuk carinya gampang sebenarnya ya dari sini. Kita tinggal masukin aja. Yang pertama kalau X-nya 2 akar 3, berarti Y-nya tadi kan sama aja min 12 per X. Berarti Y-nya sama dengan min 12 per 2 akar 3. Ini sama aja min 2 akar 3. Ya. Tapi kalau X yang ini, berarti Y-nya sama dengan min 12 per min 2 akar 3. Oke, jadi coret 6 ya, sama dengan 2 akar 3 juga. Jadi karena ini sebenarnya bolak-balik aja teman-teman. Bilangannya itu bisa 2 akar 3, min 2 akar 3, atau kebalikannya ya. Jawabannya ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semangat UTS-nya, semoga bagus. Sampai jumpa di video selanjutnya.